Bab 284 lari terbirit-birit. Ucapan Valentino masih terdengar begitu lantang dan gagah. Waktu bertarung selama 5 menit. Berdasarkan peraturan sebelumnya, membiarkan penggemarnya Gigi memberikan hadiah selama 4 menit. Hati Jenny pun tegang. Bahkan semua orang di ruang siaran langsung pun menjadi lebih bersemangat. Mereka masih mengingat adegan Valentino menghasilkan miliaran rupiah sebelumnya, itu benar-benar mengejutkan. Oleh karena itu, mereka semua memegang harapan besar pada Tino si akun Kaisar ini. Namun, Gigi terus mencibir, muncul sedikit senyum licik di wajahnya. Karena hari ini dia berani datang menemui Jenny, jadi tentu saja dia telah membuat persiapan yang sempurna. Terlihat jelas kalau para penggemar Gigi sedang menahan amarah mereka, lalu mulai memberikan hadiah dengan gila-gilaan. Raja Arik memberi Gigi 10 roket super. Tuan Charles memberikan Gigi 5 buah roket super. Langsung melihat nilai hadiah di ruang siaran langsung Gigi terus-menerus naik dengan tajam. Hanya dalam sekejap menembus angka 1 miliar, dan sedang menuju ke angka 1,6 miliar. Saat waktu pertandingan mencapai 3 menit, jumlah hadiah di ruang siaran langsung Gigi sudah mencapai 1,6 miliar rupiah. Hanya kurang 400 juta rupiah dari rekor 2 miliar rupiah yang dibuat oleh Valentino. Para penggemar Jenny menjadi terdiam, melihat Gigi yang kali ini terlihat benar-benar galak. Rekor tertinggi yang dibuat oleh Tino pun hanyalah mencapai 2 miliar rupiah, dan sedangkan Gigi bisa mencapai 1,6 miliar hanya dalam waktu 3 menit. Dan, kemungkinan besar akan ada lonjakan besar pada saat-saat terakhir. Jenny pun terdiam, yang awalnya merasa percaya diri, menjadi merasa sedikit cemas. Angel menyaksikan sepanjang proses pertandingan dengan mengerutkan kening. Angel yang begitu cerdas, juga melihat kalau situasinya saat ini sedikit tidak sederhana. Hal yang membuatnya semakin tidak masuk akal adalah ternyata Jenny bersedia hanya mempercayakan semuanya pada satu penggemar di internet. Tino ini pun mungkin sudah gila. Bertemu dengan Jenny secara langsung pun tidak pernah, tapi bersedia memberikan hadiah padanya secara cuma-cuma. Siapapun bukanlah orang yang bodoh. Kalau Tino itu nantinya melarikan diri, maka bukankah kehormatan Jenny dan Angel akan diinjak-injak oleh semua orang? Kak Tino, kita. Jenny mencoba meminta pendapat dari Tino lagi. Tino. Tidak masalah, masih belum memecahkan rekor. Mendengar jawaban dari Valentino, api semangat di hatinya Jenny kembali membara. Namun, Jenny sedikit terdiam, juga tidak mempercayai Tino ini sepenuhnya. Hadiah di ruang siaran langsung Gigi masih terus meroket, dalam sekejap telah mencapai lebih dari 1,8 miliar. Akhirnya, setelah kakak laki-laki tertua mereka mengirim sebuah roket lagi, nilai hadiahnya langsung menembus angka 2 dan telah mencapai 2 miliar. Sedangkan saat ini, nilai hadiah di ruang siaran langsung Jenny baru saja menembus angka 100 juta rupiah saja. Para penggemar di ruang siaran langsung Jenny yang awalnya merasa percaya diri, semuanya menjadi terdiam seperti orang bodoh. Ini sudah memecahkan rekor tertingginya Kak Tino. Bagaimana ini? Gigi pasti mendatangkan beberapa pria kaya lagi. Dengar-dengar, Gigi bahkan bertemu dengan mereka secara langsung demi mendapatkan dukungan dari mereka. Bagaimana ini? Apakah kita akan kalah? Saat melihat hadiah di ruang siaran langsungnya Gigi sudah melewati angka 2 miliar, dan terus-menerus meningkat, para penggemarnya Jenny pun mulai merasa cemas. Bahkan Jenny menjadi tidak tenang, dia berpikir, apa Tino bisa mengalahkan Gigi dan yang lainnya? 2,2 miliar, 2,4 miliar, 3 miliar. Semakin mendekati menit-menit terakhir, para pria kaya pendukung ruang siaran langsung Gigi semakin menjadi-jadi, memberikan hadiah secara gila-gilaan. Dalam 1 menit terakhir, total hadiah melonjak sebesar 1 miliar, sampai pada angka 3 miliar. Tidak hanya melampaui rekornya Valentino, bahkan 1 miliar lebih besar dari Valentino. Para penggemar Jenny telah merasa putus asa, merasakan bahwa angka itu bukanlah angka yang kecil. Hanya Jenny yang tetap merasa masih ada sedikit harapan. 4 menit telah berlalu, ayo biarkan pria kayamu memberikan hadiah. Haha. Ucap Gigi yang sambil melihat jumlah hadiah yang diterimanya dengan rasa sangat puas. Penggemarnya Gigi terus-menerus mencibir, seolah-olah sudah memastikan kalau Jenny pasti akan kalah. Total hadiah sebesar 3 miliar adalah jumlah yang mustahil dikeluarkan oleh Tino seorang diri. Haha. Kenapa tidak bersuara? Apa dibuat terkejut? Atau pria kayamu itu sudah lari terbirit-birit? Ayo sini. Bukankah merasa sangat hebat? Bukankah merasa sangat kaya? Ayo tunjukkan. Sudah kubilang, kan? Kalian semua itu hanyalah sekumpulan orang yang lemah. Sama sekali bukan lawanku. Dasar sampah. Jangan buka siaran langsung lagi. Yang cepat dari hadapanku. Penggemar dari ruang siaran langsungnya Gigi terus-menerus menghina. Jenny yang melihatnya, merasa marah dan juga merasa gugup. Apakah Tino bisa memberikan dia sebuah kejutan lagi? Jenny yang sudah mengambil gelas di samping, dan meminum seteguk untuk menekan rasa gugupnya. Namun, saat ingin meletakkannya kembali, karena tangannya gemetaran, membuat gelas itu miring ke sisi lain. Ah! Jenny yang berteriak secara langsung tanpa sadar. Kalau air itu sampai menciprat ke atas komputer, bukankah akan membuat komputer langsung rusak? Ditambah lagi, ini sedang membuka siaran langsung. Kalau komputer Jenny sampai rusak, maka Jenny pasti langsung offline. Dan pada saat itu, Gigi pasti akan mengatakan kalau Jenny sengaja melarikan diri karena takut dihina-hina. Oleh karena itu, Jenny tanpa berpikir banyak,
dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya, bergegas memegang cangkir air. Angel segera bangkit untuk membantu. Adik kakak itu terlihat sangat panik. Bam! Akhirnya, gelas air tidak miring, dan sempat diraih oleh mereka. Namun, Angel yang sedang terburu-buru untuk membantu, lengannya secara tidak sengaja menabrak kabel di sebelahnya, dan langsung menarik soket di atas meja. Sedangkan kabel router wifi yang terhubung ke soket langsung terlepas dan jaringan internet pun terputus seketika. Bahkan jaringan wifi yang terhubung ke ponsel pun langsung terputus, tidak ada jaringan yang tersedia. Namun, mereka berdua pun tidak punya waktu untuk mengurusi hal itu saat ini. Bagaimanapun, komputer terhubung langsung menggunakan kabel LAN dan tidak terpengaruh oleh router. Saat ini, waktu pertandingan hanya tersisa 1 menit, jadi tidak ada waktu untuk menunda lagi. Jadi, Jenny buru-buru duduk dan berkata memakai mikrofon. Kak Tino, mereka sudah menyuruh kita mulai. Setelah selesai bicara, langsung menunggu Tino beraksi dengan tatapan penuh harapan. Saat Jenny mengingat adegan terakhir Tino yang sangat menakjubkan, Jenny menjadi lebih bersemangat menantikannya. Dan pada saat ini, apa yang membuat Jenny tercengang pun terjadi. Tino, si akun kaisar tertinggi sudah keluar dari ruang siaran langsung. Muncul pemberitahuan sistem bahwa Tino langsung meninggalkan ruang siaran langsung. Melihat pemberitahuan ini, penggemar Jenny pun langsung murka. Apa yang terjadi? Ternyata Kak Tino langsung kabur. Apa mungkin ketakutan sampai lari terbirit-birit? Bukankah sangat penakut? Lagi pula, lawannya itu di angka 3 miliar. Kak Tino setidaknya harus menghabiskan uang 3,6 miliar untuk melampauinya. Habislah sudah, kali ini pasti kalah. Termakan janji manisnya Kak Tino. Jenny tertegun selama beberapa detik dan baru menyadari kalau Kak Tino yang sudah menjadi pujaan hatinya, benar-benar sudah melarikan diri. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Namun, di hadapannya ini adalah kenyataannya. Kak Tino yang dibanggakan oleh Jenny, benar-benar telah keluar dari ruang siaran langsung. Kenapa kalian masih belum mulai? Apa benar telah ketakutan sampai lari terbirit-birit? Tanya Gigi dengan rasa curiga. Meskipun kali ini Gigi sudah membuat persiapan yang sempurna, tapi apakah mungkin Tino itu langsung mengalah, tanpa melakukan perlawanan sama sekali? Bab 285 menggetarkan seisi platform. Jangan-jangan dia benar-benar kabur? Karena Jenny tidak mengatakan apapun, Gigi jadi agak terkejut. Kemudian, dia tertawa dingin. Wajah Jenny memerah. Dia ingin menyangkal, tapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Sementara itu, Valentino yang berada di dalam ruang tamu juga agak kebingungan. Tadi Valentino sudah mengisi koin di platform, lalu dia hendak mulai memberi hadiah untuk bertanding dengan Gigi. Saat ini, mendadak dia melihat tampilan siaran langsung di ponsel yang terhenti. Tampilan itu diam tak bergerak, juga tidak ada komentar yang muncul lagi di bawahnya. Ponselnya hang di saat-saat penting? Valentino tertegun. Dia menggoyang-goyangkan ponselnya, mengira ponselnya sedang dalam kondisi terhenti. Namun kemudian dia tersadar bahwa ini bukanlah masalah ponsel, tapi ternyata jaringan wifi terputus. Valentino tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Dia langsung mengaktifkan kuota internetnya dan masuk ke platform siaran langsung. Sekarang hanya tersisa waktu 1 menit untuk saling bertanding. Jika Valentino tidak segera masuk ke siaran langsung itu, maka hasilnya sudah ditentukan. Namun sinyal di ruang tamu jelek sekali, sehingga Valentino segera berjalan ke teras sambil membawa ponselnya. Di dalam kamar Angel, suara tawa cemoohan Gigi terus terdengar, sementara itu penggemarnya Jenny juga mulai mengeluh. Jika bukan karena Tino yang menyuruh Jenny untuk menerima tantangan ini, maka Jenny tidak akan pernah menerimanya. Sekarang setelah Jenny menerima tantangan ini, Tino malah kabur. Ini bukankah mengantarkan Jenny ke gerbang kematian namanya? Wajah Jenny memerah. Saat mendengar suara tawa Gigi yang mengejek dan melihat komentar merendahkan yang muncul di layar, Jenny sakit hati sekali. Awalnya dia kira Tino hanya sedang putus koneksi. Namun 20 detik sudah berlalu dan Tino belum juga kunjung kembali. Sedarurat apapun masalah yang dihadapi Tino, memangnya bisa sebegitu kebetulan. Jenny, sejak awal aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa terlalu mempercayai orang-orang di internet. Angel menghela napas pelan sesaat sambil berbisik di telinga Jenny. Mendengarnya, Jenny jadi semakin sedih. Ini pertama kalinya dia menyukai seseorang. Apakah dirinya akan dilukai begitu saja? Ellen. Di mana Kak Tino itu? Kabur, ya? Saat ini Jenny baru tahu bahwa ternyata Ellen ada di dalam ruang siaran langsungnya sejak tadi. Hanya saja, dia tidak mengatakan apapun. Sekarang begitu melihat Jenny dipermalukan, dia jadi tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Dilihat dari sikapnya sekarang, sepertinya dia tidak seramah yang sebelumnya pada Jenny. Sepertinya setelah melalui berbagai hal, Ellen sudah menyerah untuk mengejar Jenny. Mungkin, dia ingin menggunakan cara lain untuk memusuhi Jenny. Mungkin Kak Tino ada urusan penting sehingga dia keluar. Nanti dia pasti datang. Jenny menjelaskan dengan terpaksa. Ellen, lucu sekali. Aku sajalah, dia itu sengaja mempermainkanmu. Meski dia mempermainkanku pun, tetap tidak apa-apa. Jenny mendengus dingin. Ellen. Kalau kamu memohon padaku sekarang, aku akan usahakan untukmu. Aku bisa mengeluarkan uang sebanyak 4 miliar. Jangan harap, kata Jenny dengan tegas. Dia sama sekali tidak akan terjebak dalam jebakan Ellen yang ini. Ellen.
Baik, kalau begitu aku akan lihat nanti bagaimana kamu mengatai dirimu sendiri jelek. Katakanlah keras-keras, aku akan merekamnya dan membagikannya di grup kita. Hah? Saking kesalnya, Jenny menggertakkan gigi. Namun, dirinya tetap tidak berdaya. Hanya tersisa waktu 30 detik. Kalian masih mau bertanding tidak? Kalau tidak, cepat akui kekalahan kalian. Gigi melirik sekilas ke arah waktu sebelum bertanya sambil tertawa dingin. Sekarang dirinya puas sekali. Bisa-bisanya Tino kabur. Hal ini membuat Gigi tertawa terbahak-bahak. Jenny menunduk tanpa mengatakan apapun. Dia melirik sekilas waktunya, sisa 20 detik. Kelihatannya, dirinya sudah dipastikan kalah. Hanya saja, dia membuat kakaknya juga ikut ditertawakan, sehingga Jenny merasa sedih sekali. Oh, aku... Jenny menghela napas pelan sebelum berbicara. Akun kaisar tertinggi Tino memasuki ruang siaran langsung. Saat ini, muncul pemberitahuan di sistem. Semua orang menerima pesan pemberitahuan ini, karena animasi kemunculan akun kaisar tertinggi sangat menggetarkan. Tatapan Jenny berbinar, sementara itu orang-orang di ruang siaran juga tertegun. Akun kaisar Tino kembali lagi. Jangan-jangan dia benar-benar punya urusan sebelumnya. Senyum di wajah Ellen membeku. Bahkan, Angel sendiri pun merasa ada yang aneh. Kak Tino, tadi kamu kemana? Jenny tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tino, maaf, tadi mendadak tidak ada sinyal. Begitu melihat jawabannya, Angel langsung melirik sekilas pada router wifi. Sepertinya, ini karena dirinya menabrak router itu, sehingga Tino putus koneksi. Koneksi internet di rumahnya yang terputus juga membuat Tino putus koneksi. Apakah ini hanya kebetulan atau... Melihat it milik Tino, kecurigaan di hati Angel jadi semakin mengental. Tak apa, Kak Tino. Yang penting sekarang, kita tidak akan kalah lagi. Kata Jenny sambil melambaikan tangannya. Orang-orang di ruang siaran langsung juga menghela napas panjang. Meski Tino kembali, ini tidak berarti apa-apa karena jumlah hadiah lawan Jenny sudah nyaris mencapai 3 miliar lebih. Sementara itu, waktunya hanya tersisa 20 detik. Memangnya masih bisa terkejar. Bagaimanapun juga, jumlah uang itu 3 miliar lebih, bukan 300.000 lebih. Tino tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus memberi hadiah beruntun. Setelah jeda sesaat, di detik berikutnya ada sebuah ledakan di ruang siaran langsung. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Tino memberi Jenny hadiah 10 roket super. Satu roket super bernilai 4 juga, sementara itu satu setnya isi 10. Jadi, satu set roket itu bernilai 40 juta. Tino terus memberikan hadiah tersebut, seolah sama sekali tidak memedulikan uang yang dihabiskannya. Karena dia memberi hadiah secara beruntun, jadi muncul tombol tekan memberi hadiah beruntun. Dalam sekejap, seluruh ruang siaran langsung dipenuhi animasi roket, terlihat sangat menggetarkan. Selain itu, notifikasi hadiah roket super akan muncul di seluruh platform. Semua host dan ruang siaran langsung akan menerima notifikasi itu. Karena itu, jadi banyak orang yang masuk ke ruang siaran langsung ini. Sisi platform terguncang dengan hadiah set roketnya Valentino. Orang-orang melihat bagaimana hadiah Jenny terus bertambah. Mulai dari 100 juta meningkat sampai 200 juta. 200 juta meningkat menjadi 600 juta, lalu 1 miliar dan 1 miliar 600 juta. Dalam waktu kurang dari 10 detik, jumlah hadiah sudah mencapai 1 miliar 600 juta. Hebat. Kak Tino hebat. Kakak butuh pengikut, tidak? Hebat. Kak Tino dermawan sekali. Puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung Jenny jadi bersemangat sekali. Jenny sendiri juga terbelalak dan menutupi mulutnya dengan tangan karena kaget. Ekspresi Gigi langsung berubah. Sementara itu, para penggemarnya juga kebingungan. Ini. Apa Tino itu orang biasa? Memberi 1 miliar lebih dalam 10 detik ini bukan orang kaya biasa. Orang ini mengerikan sekali, sangat mengguncang jiwa. Selain itu, Tino masih terus memberikan hadiahnya. Ekspresi Gigi berubah, para penggemarnya juga jadi semakin gugup. Kondisi saat ini seolah mereka sedang menjaga gerbang, sementara itu Valentino yang menyerang sendirian. Bukankah akan memalukan sekali jika Valentino berhasil mendobrak gerbang yang dijaga mereka seorang diri? Karena itu, para pria yang merupakan penggemar Gigi juga ikut memberikan hadiah sambil menggertakkan gigi mereka. Bab 286 Nama Tino menjadi sebuah legenda. Poin hadiah kedua belah pihak saling mengejar satu sama lain dengan sengit. Valentino sudah memberi 2 miliar 400 juta, sementara hadiah yang diterima Gigi sudah 3 miliar 400 juta. Saat ini, jumlah hadiah Gigi 1 miliar lebih banyak dibanding hadiah yang diberikan Valentino. Saat ini, baik Jenny atau Gigi sama-sama terdiam. Mereka berdua hanya terus menatapi layar dengan kaget. Waktu hanya tersisa 5 detik, tapi Valentino sudah memberi hadiah sebanyak 3 miliar 600 orang diri. Sementara itu, para penggemar Gigi juga berusaha keras menaikkan hadiahnya mencapai 3 miliar 800 juta. Saat ini, orang-orang melihat hadiah roket yang diberikan Tino terhenti. Seolah, dia menyerah. Namun, orang-orang belum berpikir terlalu jauh. Mereka melihat tampilan yang sangat mengejutkan. Tino mengisi akun kaisar tertinggi di ruang siaran langsung Jenny selama 1 tahun. Notifikasi ini muncul di setiap ruang siaran langsung. Akun kaisar tertinggi selama setahun penuh.
VIP super mahal seharga 360 juta sebulan dibeli selama setahun penuh oleh Tino. 360 juta dikali 12 bulan, maka ini sama dengan 4 miliar 320 juta. Di detik terakhir, hadiah Jenny sudah meningkat sampai 4 miliar lebih, berhasil mengalahkan Gigi. 4 miliar 320 juta ditambah dengan 3 miliar 600 juta yang sebelumnya, maka totalnya 8 miliar lebih. Jumlah ini bahkan lebih dari 2 kali lipat hadiah Gigi. Orang-orang sampai tidak bisa berkata-kata melihat hadiah sebanyak 8 miliar itu. Layar ruang siaran langsungnya dipenuhi komentar hebat dan orang-orang jadi memanggil Tino sebagai kakak dengan penuh hormat. Apa rasanya dipanggil Kak Tino oleh ratusan ribu orang? Sangat menggetarkan hati. Akun kasar tertinggi itu lagi-lagi menggetarkan platform, membuat para host lainnya tidak akan mampu menyaingi Jenny. Para host wanita cantik jadi sangat bersemangat. Andai saja Tino datang ke ruang siaran langsung mereka. Kalau 2 hari lalu Tino yang memberi hadiah sebesar 2 miliar tidak termasuk apa-apa, maka hadiah sebesar 8 miliar ini sudah mengejutkan semua orang. Saat ini, Tino memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nama Tino sudah menjadi sebuah legenda. Baik host atau hanya orang-orang yang datang menonton, semuanya hormat sekali kalau melihat itu. Jenny jadi memiliki perasaan tertentu pada Tino. Sementara itu, Tino adalah orang hebat yang dihormati semua orang. Terima kasih untuk Kak Tino, terima kasih untuk Kak Tino. Jenny mengatupkan sepasang tangannya, tatapannya memancarkan isi hatinya yang sangat tersentuh. Tino menyelamatkannya sekali lagi, membantu Jenny memenangkan pertandingan ini. Tino, aku sudah bilang, aku tak akan membiarkan siapapun melukaimu. Saat ini, ekspresi Gigi jadi masam sekali, seolah dia baru saja ditampar orang. Sementara itu, kali ini dia tidak berani meminta tantangan ulang lagi. Tino mampu merogoh uang sebanyak 8 miliar, jadi Gigi sudah takluk sepenuhnya. Meski Gigi tidak rela sekalipun, kakak-kakak penggemarnya tidak akan memberinya hadiah sebanyak ini lagi. Belasan penggemar prianya melawan satu orang saja kalah. Awalnya mereka sudah memberinya hadiah selama 4 menit, tapi pada akhirnya mereka masih kalah 4 miliar lebih pada orang itu. Mana mungkin bisa tanding lagi? Tino, cepat minta maaf. Kalimat Valentino yang pendek itu membuat ekspresi Gigi jadi semakin masam. Tidak mungkin aku meminta maaf. Gigi marah sekali. Kamu berani bertaruh tapi tidak mampu menerima kekalahan, kata Jenny sambil mendengus dingin. Para penggemar jadi sangat merendahkan Gigi. Bahkan, para penggemar Gigi juga jadi terdiam. Bagaimanapun juga, mereka yang memulai tantangan ini, juga mereka yang memulai pertaruhan ini. Sekarang begitu kalah, Gigi malah tidak berani mengaku. Gigi ragu-ragu sambil menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga, dirinya tidak berani melakukan hal yang akan membuat publik marah. Maaf, tidak sepatutnya aku mengatai kalian jelek. Aku bersalah. Gigi menunduk sambil meminta maaf. Tino, percayalah padaku, aku mampu mengusirmu dari platform ini. Hah? Gigi mendengus dingin, lalu mematikan pilihan bertanding itu. Dia pergi dengan memalukan bersama penggemarnya. Tentu saja Jenny sangat berterima kasih pada Tino. Sementara itu, sejak tadi Alan sudah tidak muncul lagi. Entah sejak kapan dia kabur. Klak, klak, klak. Jenny mengirim pesan pribadi pada Tino sambil mengetik di keyboard, lalu mengirim nomor akun WhatsApp miliknya. Sementara itu, Angel melirik ke router yang sempat dibuat jatuh, lalu melirik ke arah pintu. Kemudian, dia berjalan keluar. Apa yang kakak lakukan? Tanya Jenny setelah mengirimkan akun WhatsApp miliknya pada Tino. Aku keluar sebentar. Jawab Angel tanpa menoleh. Sementara itu Valentino yang berdiri di teras langsung mematikan ponselnya begitu melihat kejadian ini. Setelahnya, dia menyalakan sebatang rokok. Begitu Angel keluar dari kamar, dia melihat Valentino sedang merokok dan berdiri dengan tenang di teras. Valentino, panggil Angel. Valentino membalikkan tubuhnya menatapi Angel, seolah tidak ada yang terjadi. Kamu? Angel mendadak tidak tahu harus berkata apa saat melihat gelagat Valentino yang seperti ini. Setelah terdiam sesaat, dia bertanya. Wifi di rumah terputus, apa kamu tahu? Benarkah? Aku tidak melihat ponsel sedari tadi, jadi aku tidak tahu. Valentino menjelaskan dengan suara pelan. Angel melirik sekilas pada Valentino dengan curiga. Dia punya sebuah firasat dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Kenapa? Ada masalah ya, Angel? Valentino berpura-pura curiga. Angel terdiam sesaat sebelum berkata. Tidak ada, beristirahatlah lebih awal. Tunggu sebentar. Valentino tiba-tiba memanggilnya. Ada apa? Angel menghentikan langkahnya, lalu berjalan mendekati Valentino. Kapan kita pindah ke villa yang satu itu? Tersirat makna tersembunyi dalam kalimat Valentino. Ibuku bilang pilih tanggal bagus, karena pindah rumah itu hal yang besar. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Angel menjelaskan dengan lembut. Kalau pindah ke sana, maka aku tidak perlu tidur di ruang tamu, kan? Kulihat, ranjang di kamar kita lumayan besar, kata Valentino sambil tersenyum saat mengelus ujung hidungnya. Apa yang kamu pikirkan? Angel menatapi Valentino dengan tatapan aneh dan berkata. Kalau pindah ke sana pun, Jenny tetap akan tidur bersamaku, oke? Jenny punya kamarnya sendiri, dia bahkan sudah memilihnya. Valentino mengingatkan.
Begitu Angel mendengar kalimat Valentino, tentu saja dia tahu maksudnya. Seketika, wajahnya jadi agak memanas. Nanti kita bicarakan lagi. Tidurlah lebih awal, selamat malam. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Angel melarikan diri ke ruang tamu dengan wajah memerah. Valentino tersenyum samar dan mematikan rokoknya, lalu kembali ke atas sofa. Meski dia sudah menikah dengan Angel selama 3 tahun, mereka tidak pernah benar-benar menjadi suami istri yang sebenarnya. Dulu, Angel bahkan tidak mau bergandengan tangan dengan Valentino, apalagi hal lain. Namun sekarang segalanya berbeda. Semua hal yang dilakukan Valentino tidak hanya sudah mengubah dirinya sendiri, tapi secara perlahan juga sudah mengubah Angel. Hati Angel yang bagaikan es dingin itu sedang meleleh sedikit demi sedikit untuk Valentino. Valentino sangat menanti-nanti hari di mana dirinya akan tinggal sekamar dengan Angel saat pindah ke villa. Bagaimanapun juga, Valentino adalah seorang